Disclaimer, alur cerita ini ditulis hanya untuk hiburan semata. Segala kejadian yang melanggar hukum di dalam cerita ini, kami tidak membenarkannya sedikit pun, dan tidak untuk ditiru. Terima kasih. Di cerita sebelumnya Tong Tian menjatuhkan pedangnya ketika Yang Li menunjukkan senjatanya. Sehingga membuat Yang Li berkata, "Kau saja tidak bisa memegang pedang. Tapi kau malah membicarakan soal ilmu pedang." Lalu Tong Tian kembali mengambil pedangnya. Setelah itu dia bertanya apakah Yang Li benar-benar menggunakan pedangnya untuk memotong kayu. Dia juga meminta izin kepada Yang Li untuk melihatnya. Dan Yang Li segera menyodorkan pedangnya sembari mempersilahkan Tong Tian untuk melihatnya. Di saat Tong Tian akan menyentuh pedang Yang Li, Tong Tian merasa cukup ragu. Sebab pedang itu mengeluarkan aura yang sangatlah mengerikan sehingga membuat Tong Tian merasa cukup terkejut. Meskipun begitu Tong Tian tetap saja meraih pedang itu. Namun ketika pedang itu telah berada di genggaman Tong Tian, pedang itu langsung terasa berat dengan memberikan tekanan mengerikan yang sangatlah kuat. Bahkan kini tubuh Tong Tian mulai terselimuti oleh niat menghabisi yang berada di dalam pedang itu. Dengan sangat bersusah payah Tong Tian masih berusaha mempertahankan kesadarannya dan mencoba untuk mengangkat pedang itu. Sehingga membuat niat menghabisi yang dikeluarkan pedang itu mulai menyebar ke segala arah. Yang membuat burung-burung yang berada di sekitar tempat itu mulai berjatuhan. Dan ikan-ikan di lautan mulai mengambang dengan kehilangan hidupnya. Bahkan niat menghabisi itu sampai ke wilayah istana Lao Jun. Sehingga Taisang Lao Jun yang merasakannya bertanya-tanya mungkinkah leluhur Demon Luo telah bangkit kembali hingga menciptakan niat menghabisi sekuat ini. Menurutnya jika niat menghabisi itu terkonsentrasi mungkin dia saja akan sulit untuk menghentikannya. Dan dia berniat untuk pergi ke istana Master Hong Jun untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan hanya dalam sekejap Lao Jun telah menghilang dari istananya. Kemudian kini berpindah ke istana Master Hong Jun. Terlihat tidak hanya Lao Jun yang datang ke tempat itu. Melainkan para Saint lainnya juga datang ke sana. Sehingga kini mereka berlima telah berkumpul di tempat itu. Melihat Tong Tian tidak berada di antara mereka, Yuan Shi bertanya di manakah Tong Tian. Mengapa dia tidak datang? Lalu Lao Jun mencoba mencari tahu keberadaan Tong Tian menggunakan tekniknya. Dan dia menemukan bahwa saat ini Tong Tian tengah dikelilingi oleh niat menghabisi yang sangat mengerikan. Tapi dia tidak mengetahui di mana keberadaannya sekarang. Setelah itu Lao Jun mengatakan kepada Master Hong Jun bahwa saat ini Tong Tian berada di dalam bahaya. Dan dia meminta Master Hong Jun untuk segera menyelamatkan Tong Tian. Namun menurut Master Hong Jun, Tong Tian baik-baik saja. Meskipun dia dikelilingi oleh niat menghabisi yang begitu kental. Tapi tidak ada aroma blood di sekitarnya. Di dalam benaknya Master Hong Jun berpikir bahwa akar dari masalah itu terletak pada sebuah pedang. Tapi dia tidak bisa mengetahui asal-usul dari mana pedang itu. Apakah Tong Tian telah menggabungkan keempat pedang Zuxian menjadi satu? Kembali ke tempat Tong Tian, terlihat Tong Tian merasa kesulitan ketika memegang pedang Yang Li sehingga membuatnya bergumam. Aku adalah Saint yang merupakan sumber dari Sword Dao. Bagaimana mungkin aku tidak dapat memegang pedang ini? Di saat yang sama pedang itu terus memberikan tekanan kepada Tong Tian hingga membuat tangan Tong Tian bergetar cukup cepat. Melihat hal itu Yang Li berkata, "Apa kau tidak memiliki tenaga untuk mengangkat pedang itu? Aku rasa berat pedang itu tidak lebih dari 1 kilo." Dengan wajah merah bercampur rasa kesal, Tong Tian bergumam jika niat menghabisi di dalam pedang itu telah mengguncang jiwanya. Bagaimana bisa Yang Li malah mengejeknya? Namun Tong Tian dikejutkan dengan pedang itu yang secara tiba-tiba berhenti. Dan tak berselang lama pedang itu malah melesat terbang dengan cepat ke langit membawa Tong Tian bersamanya. Sehingga membuat Yang Li merasa sangat terkejut karena dia berpikir jika Tong Tian membawa kabur pedangnya. Bahkan Yang Li juga mengutuk Tong Tian dan menganggap kultivator di alam primordial sangatlah menyedihkan. Berbeda dengan Kun Peng yang berpikir pedang Yang Li sangatlah menakutkan. Karena Tong Tian saja tidak mampu untuk memegangnya. Di saat bersamaan Kun Peng dikejutkan dengan Yang Li yang secara tiba-tiba naik ke atas tubuhnya. Dengan dipenuhi amarah Yang Li meminta Kun Peng untuk mengejar Tong Tian. Karena dia harus menangkap pencuri itu, dan Kun Peng pun segera terbang dengan membawa Yang Li di atasnya untuk mengejar Tong Tian. Beralih kepada Tong Tian yang masih tertarik oleh pedang itu hingga membuatnya bergumam, "Kau menuruti Yang Li ketika Yang Li menggunakanmu untuk memotong kayu. Tapi aku Tong Tian seorang Sword Saint bukan hanya kau tidak menurutiku. Bahkan kau merasa jijik dan mencoba untuk melarikan diri dariku.
kembali kepada Yang Li yang meminta Kun Peng untuk lebih mempercepat terbangnya. Namun Kun Peng telah sampai batas kecepatannya hingga membuatnya hanya bisa berteriak keok. Setelah mengejar Tong Tian untuk beberapa saat, Yang Li tidak menemukan keberadaannya. Lalu dia berpikir jika dia harus lebih berhati-hati. Karena terlalu banyak penipu di dunia primordial ini. Ketika Yang Li menatap gumpalan awan di depannya, Yang Li merasa ada sesuatu di balik awan itu sehingga dia segera meminta Tong Tian untuk mengejarnya. Dan ternyata sesuatu yang dimaksud oleh Yang Li merupakan seekor burung bangau yang sangat besar yang melintas di hadapannya dengan sangat indah. Dengan ekspresi datar Kun Peng bergumam jika ternyata hanya sekedar bangau Red Crown. Namun Yang Li malah menjambaknya dan memintanya untuk terbang lebih rendah. Sembari menatap bangau itu Yang Li bergumam, "Bangau ini sangat indah. Jika aku dapat menungganginya, mungkin akan jauh lebih mengesankan daripada menunggangi ayam ini." Di saat yang sama, bangau Red Crown menyadari keberadaan Yang Li sehingga membuatnya berhenti tepat berada di hadapan Yang Li. Lalu bangau Red Crown berkata, "Siapa immortal yang berani bersikap angkuh di hadapanku? Aku adalah bangau surgawi dari Gunung Immortal, cepat beri aku penghormatan." Sembari memberi hormat Yang Li berkata, "Aku hanyalah manusia biasa dari alam bawah. Maafkan aku senior karena tidak mengenalimu." Setelah mengamati Yang Li untuk beberapa saat, bangau Red Crown berpikir jika Yang Li memanglah manusia biasa. Lalu dia berkata, "Karena kau hanya manusia biasa, mengapa kau terbang ke langit dengan burung aneh ini?" Mendengar hal itu Kun Peng merasa cukup kesal sembari dia bergumam, "Siapa yang kau sebut aneh? Jika saja Sein tidak berada di atasku, aku pasti telah memakanmu." Kemudian Yang Li menjelaskan jika dia ke sana untuk mengejar seorang kultivator yang mencuri pedangnya. Dan tanpa sengaja dia malah bertemu dengan senior bangau. Mendengar ada seorang kultivator yang mencuri pedang dari manusia biasa, bangau Red Crown bertanya apakah Yang Li yakin orang itu melarikan ke arah sana. Di saat yang sama dia juga memperkenalkan dirinya yang berada di bawah Huanglong Zhenren yang merupakan murid langsung dari Sein Yuanshi Tianxun. Lalu dia mengatakan jika dia tidak akan membiarkan kejahatan seperti ini lolos. Dengan mengepakkan sayapnya yang membuatnya melesat dengan sangat cepat, bangau Red Crown meminta Yang Li menunggunya di sana. Karena dia akan segera membawa kembali pedangnya. Sembari menatap kepergian bangau itu Yang Li bergumam, "Siapa Yuanshi Tianxun? Dan siapa Huanglong Henzhen? Sepertinya mereka adalah kultivator baik. Jika aku menggunakan kesempatan ini untuk bergabung dengan sektenya, bukankah aku memiliki kesempatan untuk menjadi immortal?" Setelah itu Yang Li meminta Kun Peng untuk mengejar bangau Red Crown. Dengan wajah lesu Kun Peng bergumam, "Awalnya aku ingin menghancurkan kesombongan dari bangau itu dengan terbang 1000 km dalam sekejap. Tapi karena dia merupakan bangau surgawi dari Sekte Chen, memang pantas dia memiliki kesombongan seperti itu." Kemudian kini beralih ke tempat bangau Red Crown berada. Meskipun dia telah terbang sangat lama, tapi indera ilahinya tidak dapat mendeteksi apapun. Mungkinkah manusia itu telah membohonginya? Lebih baik aku kembali dan bertanya kepadanya dulu. Namun di saat bangau Red Crown menoleh ke belakang, dia merasa cukup terkejut karena Yang Li telah berada di belakangnya sehingga membuatnya bergumam, "Mengapa aku tidak bisa merasakan mereka mengikutiku?" Lalu Yang Li bertanya kenapa senior bangau berhenti untuk mengejar pencuri itu. Bangau Red Crown malah bertanya apakah Yang Li telah pergi ke arah yang salah. Dia telah terbang sangat lama tapi dia tidak melihat siapapun. Dengan kecepatannya tidak mungkin dia tidak menemukannya. Sembari menatap Yang Li, bangau Red Crown bergumam, "Aku ini sangat cepat. Tapi bagaimana mungkin manusia yang menunggangi burung aneh itu bisa menyusulku? Selain jelek burung itu tidak memiliki keanehan lainnya." Karena pertemuan sebelumnya dengan Tong Tian, Kun Peng merasa jika orang-orang yang menemui Sein merupakan orang yang luar biasa. Jadi saat ini Kun Peng tengah menekan auranya agar dia tidak terlalu mencolok. Di dalam benaknya Yang Li berpikir jika seharusnya arah yang dia tuju adalah benar. Namun pada saat itu dia mengingat bahwa dia memiliki sistem yang dapat membantunya. Sehingga kini Yang Li mulai mengaktifkan sistem creation miliknya untuk mendeteksi keberadaan dari pedangnya. Tak berselang lama pedang itu telah terdeteksi dan saat ini dia berada di luar angkasa. Yang membuat Yang Li merasa cukup jengkel. Bahkan saat ini Tong Tian masih berusaha untuk mengendalikan pedang itu dan tidak berniat untuk melepaskannya. Secara tiba-tiba pedang itu berhenti yang membuat Tong Tian cukup terkejut.
dan dia pun merasa jika dia telah dapat mengendalikan pedang itu. Namun ternyata pedang itu malah kembali bergerak dan melesat dengan cepat kembali ke bumi. Di saat yang sama Yang Li menatap langit tempat pedangnya berada, Bangau Red Crown yang melihat Li yang menatap ke atas langit bertanya apa yang sedang dilihat oleh Yang Li. Ketika merasakan angin dingin mulai menyapu lembah, Bangau Red Crown gemetar tanpa sebab yang jelas. Dalam hati ia merasa bersalah, lalu bangau itu menatap ke atas langit yang semakin suram, aura menghabisi yang luar biasa membubung kembali. Dari luar semesta, cahaya tajam menembus batas realita, pedang itu tak tertandingi, seolah membawa kehendak langit kembali ke benua primordial, meninggalkan kehancuran pada ruang dan waktu, bahkan bangau Red Crown pun menggigil. Mungkinkah aura ini ditimbulkan oleh Ancient Demon yang akan bangkit? Tapi apa yang kutakutkan? Jika langit runtuh, bukankah para Saint akan menahannya? Pikir bangau Red Crown yang berusaha menenangkan diri, tapi firasatnya tidak berbohong. Sesuatu benar-benar akan jatuh dari langit. Di bawah langit Yang Li masih berdiri dengan wajah tenang. Sistem di dalam tubuhnya mulai aktif. Dia tahu, jika dia tidak bertindak cepat, pedang itu bisa direbut kembali oleh Tong Tian, si kultivator licik. Energi pedang mulai terjatuh dan menyayat angkasa, bahkan Kun Peng, makhluk tercepat di dunia, tak bisa melihat jalurnya dengan jelas. Di momen genting itu, Yang Li membuka ruang sistem dan bersiap menarik kembali pedang miliknya. Namun yang terjadi berikutnya membuat semuanya terdiam. Pedang itu masuk ke dalam penyimpanan sistem yang dimiliki Yang Li. Dan Tong Tian yang mengejar dari belakang merasa terkejut. Dia melihat pedangnya menghilang yang membuatnya marah dan frustasi. Lalu dia mencoba memecah ruang dan menerobos sistem milik Yang Li. Namun, sistem langsung bereaksi dan membuat peringatan, sistem telah diserang, pertahanan otomatis diaktifkan, kilatan cahaya melesat dari tubuh Yang Li. Dan dalam sekejap, Tong Tian terpental sejauh jutaan mil, tubuhnya menabrak bintang-bintang, dan menghilang ke dalam lautan kosmik. Melihat semua itu Yang Li merasa terkejut. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar merasa sistem itu bukan sekadar besi tua. Bangau Red Crown yang menyaksikan semua dari dekat tidak bisa berkata-kata dan dia hanya bisa bergumam. Manusia fana ini, siapa dia sebenarnya? Yang Li, yang masih dalam suasana hati yang baik, berkata dengan polos, "Senior Bangau, aku bisakah kau membawaku ke tempat immortal dan memperkenalkan aku ke mastermu?" Dengan cukup terkejut Bangau itu bertanya, "Tuanku adalah Huang Long Zhenren, apa kau yakin ingin menjadi muridnya?" "Ya, memang itulah yang aku inginkan," jawab Yang Li tegas. Mendengar jawaban Yang Li, Bangau Red Crown tertawa. "Baiklah, sekarang kamu bagian dari Magu Immortal Mansion, dan panggillah aku sebagai kakak senior Xian He. Apakah tidak perlu ujian masuk lebih dulu?" Tanya Yang Li dengan cukup penasaran, tapi Xian He langsung menariknya dan meminta Yang Li untuk mengikutinya pergi ke Gua Magu. Dengan awan putih yang menyelimuti mereka, Yang Li dan Kun Peng terbang menembus langit. Dalam hati, Yang Li mendesah, semoga saja kali ini benar-benar seorang immortal dan bukan penipu lagi. Kun Peng yang berada di bawah kaki Yang Li merasa curiga, bangau ini terlalu cepat menyetujui. Apakah dia benar-benar tunggangan Huang Long Zhenren? Namun, aura suci yang mengalir dari tubuh Xian He tidak berbohong, dia memang makhluk surgawi sejati. Tapi begitu melihat keindahan di kejauhan yang mewujudkan gunung-gunung menjulang tinggi, awan kabut yang menyelimuti lembah keemasan, keraguannya sedikit menghilang. Dan kini mereka telah sampai di Gua Magu yang terlihat di sebelah kiri terdapat sebuah tulisan. Semakin tinggi puncaknya, semakin ilahi auranya, dan di sebelah bek kanan, bayangan bangau kadang tampak seperti awan dan kabut. Ketika Yang Li memandang ke arah gua dari kejauhan, seluruh keraguan di hatinya perlahan menghilang. Pemandangan di depannya begitu menakjubkan. Mustahil rasanya tempat seindah ini dihuni oleh setan atau monster. Lalu Xian He bersuara lembut mengatakan, "Ini adalah Gua Magu di Gunung Ersian dan sepertinya pemiliknya belum kembali. Untuk sementara aku akan mengatur tempat tinggalmu." Xian He lalu membawa Yang Li menyusuri jalan setapak di tengah hutan bambu. Tak berselang lama mereka tiba di sebuah rumah kayu yang tampak kuno namun anggun. Hanya dengan memandangnya, hati terasa tenang seolah rumah itu sendiri memancarkan ketenangan spiritual. Ketika melihat ekspresi kagum di wajah Yang Li, Xian He berkata, "Apa kau menyukainya? Rumah ini terbuat dari inti pohon cemara berusia 1000 tahun. Tinggal di sini dapat menyeimbangkan tubuh dan pikiranmu, bahkan dapat mempercepat kultivasimu. Hutan bambu ini pun bukan sembarang hutan.
Ia tumbuh dari akar spiritual yang ditanam oleh Sang Master sendiri. Melihatnya dalam diam pun dapat membantumu memahami jalan surga. Mendengar semua itu Yang Li hanya bisa mengangguk. Pikirannya dipenuhi kekaguman sekaligus keraguan. Saudara Xian He, berapa banyak murid yang tinggal di sini? Sejauh ini aku belum melihat siapapun, tanya Yang Li dengan perlahan. Namun Xian He malah terbatuk pelan, lalu menjawab dengan nada santai. Saat ini hanya kau satu-satunya murid Gunung Ersian. Itu artinya kau sangat beruntung karena semua perhatian dan sumber daya Master akan diarahkan padamu. Namun keraguan mulai muncul kembali di hati Yang Li sehingga membuatnya bergumam. Hanya aku seorang? Jangan-jangan ini adalah sekte sesat. Di saat yang sama Xian He menatap tajam ke arah Yang Li. Seolah dia mengerti isi pikirannya. Apa yang kau pikirkan? Senior seangkatanmu sudah menyelesaikan pelatihannya dan telah menjadi immortal. Aku akan menjelaskan lebih rinci nanti. Untuk sekarang aku harus pergi dulu karena ada urusan yang sangat penting. Tanpa menunggu jawaban dari Yang Li, Xian He mengepakkan sayap dan terbang menjauh meninggalkan Yang Li sendirian. Sesaat setelah itu, Xian He melayang di balik awan dan menghela napas lega. Dia mengambil liontin giok dari dalam bulunya, lalu dia berbisik ke dalam liontin itu. Master, apakah Anda mendengar? Suara lelaki berwibawa mulai terdengar dari dalam liontin giok itu. Xian He, kenapa kau menggangguku? Aku sedang bermain catur melawan Yuding dan hampir memenangkannya. Aku menemukan seseorang yang bersedia menjadi muridmu. Namun terdengar suara terkejut disertai dengan suara gemerisik seolah seseorang berdiri mendadak. Mengapa kau menjatuhkan papan catur sesukamu? Huang Long, kau telah kalah. Terdengar suara dari orang lainnya. Lalu terjadi perdebatan sengit dan kocak antara dua immortal tua yang memperebutkan harta karun lewat permainan catur. Xian He yang telah merasa lelah langsung memutus sambungan liontin giok itu sembari dia berkata, sepertinya Master tak akan kembali dalam waktu dekat. Kuharap manusia fana ini bisa bertahan, dan dia pun kembali terbang ke Gunung Ersian. Hari-hari berikutnya berjalan lambat hingga tak terasa beberapa bulan telah berlalu. Di tempat itu Yang Li nyaris tak punya teman bicara kecuali si bangau cerewet yang setiap hari membawakannya buah spiritual. Awalnya Yang Li curiga dan mengira itu adalah racun, sehingga secara diam-diam dia memberikannya pada Kun Peng untuk memastikannya. Ketika melihat Kun Peng baik-baik saja, keesokan harinya barulah Yang Li memakannya dengan tenang. Suatu hari rasa lapar membuat Yang Li nekat menangkap seekor kelinci gemuk. Namun belum sempat dia memanggangnya, kelinci itu menangis terseduh-seduh, sehingga membuat Yang Li terkejut dan merasa bersalah, dan dia pun segera melepaskan kelinci itu. Namun kelinci itu malah bersujud lalu kabur secepat kilat meninggalkan Yang Li, sehingga Yang Li pun sadar jika semua makhluk di gunung ini tampaknya cerdas, bahkan mungkin dapat berbicara. Ketika Yang Li tengah termenung memandangi hutan bambu, suara jernih dan merdu menggema dari kejauhan. Junior Xuan Luo ingin bertemu dengan Master Huang Long. Ketika mendengarnya Yang Li sontak tersentak, karena ini adalah kali pertama dalam beberapa bulan dia mendengar suara selain suara Xian He, dan Yang Li pun segera beranjak dari duduknya sembari dia berkata, akhirnya ada sesuatu yang berubah. Setelah melewati hutan bambu yang sunyi, Yang Li tiba di sebuah tempat terbuka namun dia tidak melihat siapapun. Saat melangkah maju, barulah dia melihat dua sosok berdiri di dasar tangga batu. Keduanya tampak ragu dan penuh harap, seolah takut untuk melangkah lebih jauh. Yang Li melihat sekeliling, mencari keberadaan kakak senior Xian He, namun tidak ada tanda-tanda burung bangau itu. Yang Li pun merasa ragu, haruskah dia menyapa dua orang asing itu? Lagi pula dia memang datang untuk menemui Master Huang Long, dan secara tidak langsung dia kini telah menjadi muridnya. Tapi Yang Li belum pernah bertemu langsung dengan sang master, jadi agak lancang jika dia bertindak sebagai tuan rumah, sehingga kini dia memutuskan untuk menunggu. Secara tiba-tiba, suara lantang terdengar, apakah itu saudara Tao di atas sana? Aku Xuan Luo dari Sekte Tianyi. Kami datang untuk meminta izin bertemu Master Huang Long. Teriak wanita yang bernama Xuan Luo. Meskipun Yang Li belum pernah mendengar tentang Sekte Tianyi, namun ia menjawab ramah, kalau begitu, naiklah, aku juga sedang menunggu masterku. Mendengar perkataan Yang Li, Xuan Luo dan pria di sebelahnya saling berpandangan, lalu mereka mulai menaiki tangga dengan hati-hati. Ketika mereka tiba di area datar di depan Gua Magu, tempat dengan energi spiritual paling murni di Gunung Ersian, pria berbaju besi itu berkata dengan kagum, aku merasa setiap bunga dan rumput di sini adalah obat ajaib. Tempat kita seperti gubuk pengemis dibandingkan semua ini. Xuan Xing, jangan bicara sembarangan,
Tempat ini pasti dijaga oleh seorang ahli besar, tegur Xuan Luo serius. Setelah mereka sampai di atas bukit, mereka langsung menghampiri Yang Li yang telah menunggunya. Lalu mereka membungkuk pada Yang Li sembari Xuan Luo berkata, "Aku Xuan Luo, dan ini adikku, Xuan Xing. Kami dari Sekte Tianyi. Bolehkah kami tahu siapa saudara Taois ini?" "Namaku Yang Li dan masterku adalah Huang Long Zhenren," jawab Yang Li dengan tenang. Begitu mendengar nama itu, ekspresi mereka berdua berubah drastis. "Apa, dia adalah murid Master Huang Long?" Gumam Xuan Xing yang langsung terjatuh duduk dan wajah Xuan Luo juga mulai memucat. "Apa kalian tidak percaya?" tanya Yang Li dengan cukup kebingungan. "Kami percaya, kami baru ingat ada urusan mendesak, jadi kami pamit dulu." Tanpa menunggu jawaban, mereka menarik diri dan berlari turun gunung. Bahkan rasa kagum terhadap Gua Magu langsung lenyap dan mereka terbang menjauh secepat mungkin. Yang Li yang melihatnya hanya bisa terdiam heran. Mereka bisa terbang, itu artinya mereka bukan kultivator biasa. Tapi kenapa mereka malah lari dariku hanya karena aku murid Master Huang Long? Yang Li memikirkan hal itu berulang-ulang, namun tetap tak menemukan jawabannya. Beralih di atas langit, Xuan Xing yang masih terlihat panik berkata, "Kakak, kenapa Master Huang Long masih punya murid? Ini kabar buruk." Xuan Luo menggelengkan kepalanya sembari berkata, "Aku juga tak tahu, tapi Master bilang, hanya Master Huang Long yang bisa menyelamatkan Sekte Tianyi. Namun sekarang malah muridnya yang ada di sana, bagaimana bisa mereka meminta bantuannya?" Di saat yang sama Xuan Lui berhenti di udara dengan berkata, "Aku harus kembali." "Kakak, pikirkan baik-baik, murid-murid Master Huang Long itu terkutuk. 1 dari 10 pantangan di dunia ini adalah jangan dekat-dekat dengan murid Master Huang Long," ucap Xuan Xing dengan panik. Lalu dia lanjut berkata, "Bencana naga dan Phoenix dulu menghapus seluruh ras mereka. Tapi Master Huang Long selamat dan seluruh sebab akibat miliaran jiwa menimpanya, para Saint melindunginya, tapi tidak dengan murid-muridnya. Mereka selalu kena dampaknya. Yang satu tertimpa meteorit, yang lain tidur di atas segel iblis, bahkan ada yang meninggal karena ditindih pantat penyihir besar yang lewat." Dengan menarik napas cepat, Xuan Xing kembali berkata, "Kita mungkin masih bisa bertarung melawan iblis. Tapi jika bersama murid Huang Long, kita bahkan tak tahu dari mana musuh akan datang." Namun Xuan Luo telah membuat keputusan. Orang yang bernama Yang Li tidak terlihat berbahaya. Mungkin kita bisa mengundangnya secara singkat, dan langsung pergi setelahnya. Dan Xuan Luo pun memutar arah kembali ke Gunung Ersian. Namun dengan ekspresi lesu Xuan Xing mengatakan jika kakak seniornya sedang bermain dengan nyawanya. Di puncak Gunung Ersian Yang Li tampak lesu. Duduk di atas rerumputan sambil mengunyah sebatang ilalang dan dengan malas dia menatap langit. "Ayam gemuk, menurutmu kapan aku bisa menjadi murid immortal? Aku tidak boleh mengaku sebagai muridnya sebelum diakui. Tapi aku sudah bisa membayangkan menjadi murid immortal Huang Long Zhenren, kemanapun aku pergi. Semua dewa dan iblis tidak akan berani memandangku." Kun Peng hanya menatapnya tanpa kata. Tapi dalam hatinya dia menggumam, "Kalau kau mengungkap identitasmu yang sebenarnya, siapapun pasti ketakutan." Tapi ya sudahlah, pikiran seorang Saint memang sulit ditebak. Secara tiba-tiba suara lembut terdengar, "Senior Yang Li, apakah Anda masih di sini?" Ketika mendengarnya Yang Li sontak bangkit dan melihat ke arah tangga. Di sana terlihat Xuan Luo dan Xuan Xing dengan wajah panik dan nafas terengah-engah. "Kenapa kalian masih berada di sini? Bukankah kalian memiliki urusan yang harus segera diselesaikan?" tanya Yang Li kepada mereka. Namun secara tiba-tiba Xuan Luo berlutut dengan penuh hormat, "Senior Yang Li, mohon selamatkan Sekte Tianyi kami." Melihat hal itu Yang Li langsung terbelalak, dan di dalam benaknya dia bergumam, "Mereka adalah immortal dan aku hanya manusia biasa. Mengapa mereka malah berlutut kepadaku?" Lalu Yang Li buru-buru menarik keduanya untuk membantu mereka berdiri. Namun tanpa sadar Yang Li mengeluarkan energi hangat di tangannya, sehingga Xuan Luo dan Xuan Xing merasa cukup terkejut. Sebenarnya dia ingin terus berlutut sampai senior Yang Li menyetujuinya. Namun hanya dengan sentuhan hangat secara tiba-tiba tubuhnya kembali berdiri tanpa kendalinya. Lalu Yang Li meminta mereka untuk tidak berlutut kepadanya, sebab dia hanyalah manusia biasa dan bukan senior mereka. Namun dengan resah Xuan Luo meminta Yang Li untuk tidak terlalu merendah, dan dia kembali meminta tolong agar Yang Li mau menyelamatkan Sekte Tianyi-nya. "Jadi apa yang sebenarnya terjadi kepada Sekte Tianyi kalian? Coba ceritakan semuanya kepadaku," ucap Yang Li kepada mereka. Xuan Luo menjawab dengan serius,
Apakah senior Yang Li pernah mendengar tentang klan Asura? Di dalam benaknya Yang Li bergumam, bukankah Ming He berasal dari klan Asura? Lalu Yang Li mengatakan bahwa dia mengetahuinya. Dengan dipenuhi rasa resah, Xuan Luo mengatakan jika saat ini klan Asura tengah menyerang sekte Tianyi mereka. Dan yang memimpin mereka adalah Iblis Surgawi yang merupakan salah satu bawahan dari 4 Raja Iblis yang bernama Raja Mara. Saat ini Iblis itu sedang menghadapi pemimpin sekte kami. Jika bukan karena formasi pelindung dari Immortal di masa lalu, mungkin sekte Tianyi kami telah hancur. Pada saat itu aku dan Xuan Xing tidak berada di dalam sekte, dan pemimpin sekte meminta kami untuk mencari bantuan, sehingga kami berdua datang ke tempat ini untuk meminta bantuan dari Sang Immortal. Karena Immortal tidak ada di sini, kami mohon kepada Senior Untul membantu menyelamatkan sekte Tianyi kami, ucap Xuan Luo dan Xiang Xing yang kembali berlutut di hadapan Yang Li. Setelah mendengar semua itu, Yang Li merasa tertegun. Raja Mara, bukankah dia adalah ibunya Ming He? Seharusnya dia tidak sejahat itu. Sembari mengingat masa lalu, Yang Li yang pernah tinggal di wilayah klan Asura bergumam. Meskipun orang-orang dari klan Asura terlihat agak aneh, tapi bibi Ming He terlihat begitu anggun. Ada lagi paman Ming He yang bernama Brahma juga sangat pemalu. Bahkan dia tidak berani berbicara denganku, dan ibu Ming He sendiri yaitu Raja Mara sangatlah ramah. Bahkan dia sempat ingin menjadikanku saudara angkatnya, dan dia tidak terlihat seperti orang jahat. Mungkin ada kesalahpahaman yang terjadi, pikir Yang Li di dalam benaknya. Karena yang menyerang adalah bawahan Raja Mara. Aku memiliki sedikit muka di suku Asura, jadi aku akan pergi bersama kalian untuk melihatnya, ucap Yang Li dengan santai. Kun Peng yang mengerti situasinya segera terbang menghampiri Yang Li dan mempersiapkan dirinya. Senior, apakah Anda tidak ingin bersiap dengan membawa beberapa harta spiritual? Iblis surgawi sangat kuat, bahkan Immortal biasa mungkin akan sulit untuk melawannya, tanya Xuan Luo dengan cukup penasaran. Yang Li tertawa pelan sembari dia menjawab, semua itu tidak diperlukan. Bahkan kalau Raja Mara sendiri muncul, aku akan menengahi masalah ini untukmu. Sembari tersenyum palsu, Xuan Luo mengatakan jika dia akan menyerahkan semuanya kepada senior Yang Li. Namun di dalam benaknya dia berpikir jika mungkin Yang Li tidak terlalu bisa diandalkan. Sebab keempat Raja Iblis sangat kuat, bahkan Immortal Huanglong pun tidak berani meremehkan mereka. Atau mungkin dia tahu jika dia membawa sial dan berniat untuk menyeret Raja Mara bersamanya. Mungkinkah senior Yang Li menggunakan nasib buruk dari murid Master Huanglong menjadi kartu trufnya? Tapi tetap saja, dengan gemetar Xuan Luo mengingat peringkat pantangan dunia primordial nomor 7 yang mengatakan, jangan pernah memprovokasi klan Asura. Tapi di peringkat 1 jangan dekat-dekat murid Huanglong. Jika senior Yang Li mulai bertindak, mungkinkah petir dari langit akan turun dan membuat hancur sekte Tianyi kami? Tapi setidaknya akhir ini lebih baik daripada harus meninggal karena tertindih oleh bokong iblis raksasa. Gumam Xuan Luo menyemangati dirinya sendiri.